Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Iya, selamat pagi buat Mas Fran, juga buat para saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Ya, di pagi yang cerah ini, sembari duduk menunggu dinginnya kopi, saya membuka beranda masuk, di mana 10 jam yang lalu ternyata Mas Fran live. Saya turut prihatin dengan anak muda yang dari Situbondo yang dia sedang mengalami kebimbangan di dalam menempuh jati dirinya. Jadi sejatinya ia sedang mencari jati dirinya, seperti itu. Jadi mencari jati diri lewat jalur agama yang ia tempuh, agama Arab. Ternyata dia selama sampai 25 tahun belum bisa menemukan. Jadi saya ikut bicara ini sejatinya karena saya ini merasakan apa yang pernah dirasakan oleh anak muda tersebut dari Situbondo. Saya memiliki kesadaran tersebut memang dari muda, dari kecil gitu. Maka dari kecil itu kenapa saya ini sampai mencari seorang guru ke Gunung Slamet, itu dikarenakan saya ini benar-benar ingin mengetahui jati diri saya. Siapa sih manusia di dunia ini? Buat apa sih manusia hidup di dunia ini? Karena apa sih manusia hidup di dunia ini? Harus mengerjakan apa sih manusia hidup di dunia ini? Nah, itu saya cari. Terus kalau dunia ini seisinya ada yang mencipta, saya ini ingin ketemu sama Sang Maha Penciptanya. Waktu itu pikir saya seperti itu. Masa Sang Maha Pencipta hanya bisa disebut, hanya bisa dipanggil, tapi kita tidak akan pernah merasakan kehadirannya, gitu. Jadi kalau memang Sang Maha Pencipta itu ada di tempat lain, waktu itu saya berpikir saya ingin menemukan rumahnya, saya ingin menemukan tempat tinggalnya. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Nah, maka saya mencari pengetahuan sampai ke Gunung Slamet. Akhirnya saya sedikit demi sedikit mendapatkan wejangan dari eyang guru saya, mendapatkan wejangan. Di mana wejangan ini juga hari ini akan saya tuturkan, akan saya tularkan kepada seluruh manusia, pria dan wanita yang hatinya sudah mulai terbuka. Apabila manusia hatinya sudah mulai terbuka, kata eyang guruku, iku wis wektune nampa ilhaming Gusti. Nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita lagi-lagi akan membahas tentang yang namanya sholat berarti. Ngono. Apa toh sejatine sholat? Sholat iku sejatine inget marang Gustine. Inget marang Sang Maha Pencipta alam semesta lan saisine. Jadi kita disuruh mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh makhluk. Gitu. Nah, jadi yang Maha Kuasa itu tidak cukup hanya diimani, tidak cukup hanya diakidahi. Kalau kita berakidah hanya kepada yang Maha Kuasa, beriman hanya kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa itu kan hanya nama yang diberikan judul Allah ataupun Allah, kan seperti itu. Kalau Jawa itu ya Gusti Allah, kalau Arab tuh Allah, kan seperti itu. Nah, jadi tergantung kita mau menyebutkan mau pakai versi yang mana, gitu. Jadi kalau saya ini ya suku Jawa ya nyebutnya ya Gusti Allah, kan kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengingat yang Maha Kuasa itu tadi, gitu. Yang Maha Kuasa itu sendiri sejatinya adalah semesta alam ini sendiri.
Yang Maha Kuasa itu adalah semesta alam ini sendiri. Dia sudah memberikan anugerahnya, sudah memberikan rahmatnya dengan wujudnya yang merupakan alam semesta. Coba, matahari setiap hari memberikan kehidupan. Udara setiap hari memberikan kehidupan. Bumi setiap hari memberikan kehidupan. Coba, apa yang tidak memberikan kehidupan atas semesta alam ini? Misalkan orang habis dari sungai mencari ikan, pulang membawa ikan yang cukup banyak. Ia akan bersyukur. Duh Gusti Allah matur suwun, sudah engkau berikan rezeki gitu. Nah, karena ya Gusti Allah itu sudah wujud sebagai air, di mana air itu memiliki banyak ikan. Jadi tidak salah orang tersebut bilang, duh Gusti Allah terima kasih. Ya karena Gusti Allah itu semesta alam itu sendiri. Gitu. Jadi Gusti Allah itu adalah wujud dari semesta alam itu sendiri. Gitu. Maka yang disebut Nur Muhammad berarti itu bukan cahaya yang seperti cahaya rembulan, seperti cahaya matahari, bukan. Yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu sejatinya adalah nur yang katon, nur yang wujud. Gitu. Maka dulu wejangan eyangku bilang begini. Apa toh sejatine Muhammad? Sejatine Muhammad yaiku cahya. Apa toh sejatine cahya? Sejatine cahya yaiku padang. Apa toh sejatine padang? Sejatine padang yaiku katon. Apa toh sejatine katon? Genah. Nah, berarti yang namanya katon itu kelihatan, yang namanya genah itu berarti jelas, nyata. Gitu. Tidak remang, tidak samar. Gitu. Lah berarti Nur Muhammad itu adalah segala perwujudan apapun yang ada di dunia ini. Gitu, itu Nur Muhammad. Jadi kalau yang namanya Nur Muhammad berarti cahaya Muhammad. Gitu. Lah terus Muhammad itu apa? Muhammad itu segala yang sudah nyata ini. Gitu. Muhammad itu segala yang sudah nyata ini. Jadi kalau bicara Muhammad berarti bicara Nur Muhammad, bicara Nur Muhammad berarti bicara Zatullah. Gitu. Karena Zatullah, Nurullah itu adalah satu. Gitu. Jadi sejatine ya Sang Suwung iku disebut Zatullah. Sumurup sakjroning Nurullah. Nurullah sumurup sakjroning Zatullah. Maka tidak bisa dipisahkan. Kalau umpama Zatullah sendiri, Nurullah sendiri, maka antara cahya karo antara wujud iku dewe-dewe, sendiri-sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau kita ini ingin ketemu dengan Sang Maha Pencipta, berarti kita ini harus menyadarkan diri kita pribadi, harus tahu asal usul. Nah ini saya sudah mulai memaparkan asal usul, walaupun saya singkat, gitu. Nah jadi Gusti Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya Gusti Allah itu sendiri, gitu ya. Nah secara perwujudan katon ya, yang katon genah ini, yang nyata ini itu Muhammad. Nah seperti itu. Nah jadi bagi orang yang sudah memiliki kawruh yang sudah cukup kawruhnya ya, siapapun guru spiritualnya itu sama, pasti bahasanya seperti saya ini, siapapun gitu, sama. Karena eyang guruku ketika mojang kepada saya pun ya seperti ini, gitu. Cuman ini enggak saya paparkan dari nol, enggak. Ini masih saya loncati kan seperti itu. Ini masih saya loncati. Nah, jadi cara mengenalnya itu kenalilah diri kita, kenalilah semesta alam ini, gitu. Bahwa semuanya itu adalah perwujudan dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Gitu. Lah maka
Kalau di Jawa ya itu ada suatu kisah yang bernama kisah perwayangan, gitu. Kisah perwayangan. Kalau di Jawa itu ada kisah perwayangan, di sana ada tokoh yang bernama Eyang Semar, ada tokoh yang bernama Tunggul Mane, ada tokoh yang bernama Antogok, ada tokoh yang bernama Kresna, gitu. Nah, Eyang Semar beserta Prabu Kresna ini menjadi pamomong atas Pendawa Lima, gitu, atas Pendawa Lima. Nah, apa yang dimaksud dengan Pendawa Lima? Pendawa Lima itu manifestasi dari semesta alam. Jadi Pendawa Lima itu adalah sosok atau diri setiap manusia sedunia, baik pria ataupun wanita, gitu. Lah kok bisa gitu? Bukankah Pendawa Lima itu berjumlah 5 kan gitu? Nah itu hanya filosofi. Jadi yang dimaksud Pendawa Lima itu berjumlah 5 karena manifestasi dari semesta alam. Yudhistira itu artinya awang uwung. Bima itu artinya bumi. Arjuna artinya air cuwer, air kental, yaitu air mani. Nakula artinya itu air yang jernih. Sadewa itu cahaya. Nah jadi 5 anasir inilah yang bermanifestasi menjadi wujud manusia. Nah itu Pendawa Lima. Lah maka makna dari kata Pendawa Lima harus kita paparkan juga. Pendawa itu berarti artinya memperpanjang. Dawaake, jadi manjangakan, memanjangkan. Memanjangkan apa? Memanjangkan suatu kebaikan supaya estafet, jangan putus mata rantainya. Gitu. Memanjangkan suatu kebaikan. Jangan sampai putus. Kan begitu. Harus ditularkan terus-menerus kepada manusia sedunia. Gitu. Nah, bicara tentang Pendawa Lima, tentunya ada lawan katanya, yaitu Kurawa. Ada Pendawa Lima, ada Kurawa. Pendawa Lima berjumlah 5, Kurawa berjumlah 100. Gitu. Lah, apa filosofinya kok ada Kurawa gitu, ya? Kurawa itu asal kata dari Korawa. Korawa itu maknanya itu makhluk yang asalnya sekorowo. Ya, makhluk yang asalnya sekorowo. Maka Kurawa itu korowo. Gitu. Jadi dulu ibunya si Korawa ini tadi ya ingin memiliki anak yang berjumlah 100 karena terinspirasi dari sosok kura yang sedang momong anaknya, ya. Anaknya dihitung jumlahnya 100. Untuk apa? Kalau punya anak 100? Untuk memusuhi Pendawa Lima, keturunan dari Prabu Pandu Dewanata. Untuk memusuhi anak Pandu. Gitu. Untuk membalaskan dendamnya, untuk membalaskan sakit hatinya karena gagal dalam bercinta. Nah, jadi tujuannya udah jelek, niatnya udah jelek. Nah, maka yang Maha Kuasa mengabulkan atas permintaannya si Durgandari. Jadi ibunya Korawatu tadi bernama Durgandari. Durgandari itu artinya aroma yang banger, aroma yang amis. Itu seperti itu. Aroma yang tidak sedap. Itu maknanya. Gitu. Nah, jadi secara logika kalau 100 musuh 5, secara logika, secara hitung-hitungan itu akan menang 100. Gitu. Tetapi pada kenyataannya ya, setelah perang suci terjadi yang disebut perang Mahabharata ya, perang Brontoyuda, nah ternyata seluruh Kurawa gugur. Seluruh Kurawa binasa, mati. Tetapi harus ditebus kemenangan kebenaran yang tadi harus ditebus dengan
rasa pedih yang sangat luar biasa. Karena Pendawa Lima pun harus menumbalkan alias mengorbankan seluruh anak-anaknya. Hanya tinggal tersisa satu anak dari Hyang Arjuna yang akhirnya diberikan nama Parikesit. Nah, jadi perang Brontoyuda itu kalau di Arab itu diberikan nama Perang Badar. Perang Badar itu adalah perang keburukan melawan kebaikan atau kebaikan melawan keburukan. Begitupun juga perang Mahabharata adalah perang orang yang berhati baik, berpikiran baik kepada orang yang berhati buruk, berpikiran buruk. Gitu. Nah, maka sejatinya ya, yang maha suci tidak akan mengizinkan kejahatan itu menguasai dunia. Gitu. Tapi harus kebenaran yang menguasai dunia. Tetapi, ya ini kan ada tetapinya, ya. Jadi keburukan itu tidak akan pernah bisa binasa selama-lamanya. Selama kebaikan itu masih ada di dunia, ya berarti keburukan juga ada di dunia. Karena apa? Perang Mahabharata atau perang Badar itu sejatinya adalah perang kebaikan kita mengalahkan keburukan kita. Gitu. Sebab apa? Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak beriman. Semua manusia itu beriman. Maka hati manusia itu ya seolah itu digambar kayak belahan dua. Yaitu bentuknya I love you. Kayak yang dipajang di temboknya Mas Fran tempat syuting itu. Itu kan ada gambar I love you. Nah, di tengah-tengah itu pasti ada komponen yang bernama paru-paru. Nah, maka belahan hati yang dua itu tadi maksudnya separuh iman kebaikan, separuh iman keburukan. Di tengah-tengah ada yang namanya paru-paru. Lah paru-paru itu maksudnya separuh-separuh. Jadi separuh hati manusia itu isinya iman kebaikan, separuh hati manusia isinya iman keburukan. Jadi setiap hari kita ini dikendarai oleh dua sopir atau dua pilot gitu. Nah, jadi hari ini yang sedang menjadi sopir atas diri kita ini iman kebaikan apa iman keburukan gitu. Jadi kalau kita ini tidak sadar, maka kita ini nggak ngerti dong. Hari ini kita ini sedang disetir oleh iman keburukan ataupun iman kebaikan. Tapi kalau kita sadar, oh aku iki agak disetir karo iman keburukan iki, maka kita berontak. Gitu. Ruh kita, jiwa kita berontak untuk mengalahkan iman keburukan. Nah, sehingga kita bisa menempati posisi untuk mengendalikan diri kita, yaitu iman kebaikan kita yang mengendalikan. Sebab apa? Difilosofikan atau diperumpamakan, manusia iki adalah kereta kencana yang ditarik oleh jaran papat. Jaran itu kuda, yang ditarik oleh kuda 4. Gitu. Nah, maka kusirnya itu adalah sifat iman. Kusirnya itu adalah sifat iman yang untuk mengendalikan kuda tersebut. Lah kuda tersebut difilosofikan 4 itu maknanya adalah mutmainah, aulamah, amarah, supiyah. Itu artinya kuda 4. Mutmainah, aulamah, amarah, supiyah. Lah, kenapa kok ada kata-kata mutmainah? Yang dimaksud mutmainah, menungso semuanya ini, manusia semuanya ini harus emut. Emut sakjroning manah. Manah itu sama dengan hati. Apa yang berada di dalam hati? Yang berada di dalam hati adalah sir. Apa yang ada di dalam sir? Yang berada dalam sir adalah rasa. Apa yang berada di dalam rasa adalah wasisa. Ing kono sejatine Gusti Allah jumeneng. Wasisa itu berarti yang maha kuasa. Maka disebut Sang Hyang Wasisa. Maksudnya Sang Hyang Wasisa itu
Wasis itu bahasa Jawa artinya pintar kalau di Indonesiakannya. Wasis itu sama dengan pintar. Jadi Gusti Allah yang maha pintar itu ada di dalam diri setiap manusia. Maka manusia itu memiliki akal, memiliki kecerdasan, memiliki inovasi. Gitu. Itu manusia. Bisa berbudi dan berbudaya. Nah, ini jadi artinya kita sudah mulai masuk ke dalam diri, kita sudah mulai mengenali diri. Gitu. Jadi itu kata waseso. Jadi yang maha wasis, yang maha kuwasa. Wasis itu tegasnya pinter, artinya pinter. Seperti itu. So itu artinya kuwasa. Jadi yang maha kuwasa. Ada di dalam diri kita, di dalam hati ini. Nah itu kata nyanyiannya si Mas Fran tuh. Ya kan, ada di dalam hati ini. Ya memang bener gue. Ya kan, 1000% pas. Itu. Nah, jadi bicara Pendawa 5 itu artinya memfilosofikan diri kita. Bicara Kurawa itu memfilosofikan diri kita. Jadi jumlah setan yang ada di dalam hati kita ini lebih banyak. Gitu. Kenapa? Ya, para malaikat itu harus tunduk kepada manusia. Tetapi iblis Ajajil itu tidak mau tunduk. Nah, maka Kurawa-Kurawa ini tadi diibaratkan, difilosofikan sebagai dajjal. Malaikat keburukan yang tidak mau patuh kepada sang iman kebaikan. Kusir yang ada di dalam hati kita ini adalah sang iman yang diberikan nama ya roh ilapi. Gitu. Kenapa? Karena kejadiannya roh ilapi itu adalah sinar dari Nur Muhammad itu sendiri. Gitu. Nur Muhammad itulah yang mengukir kebaikan, yang mengukir keburukan. Nah, maka dari situ harus terjadi pertimbangan. Maka manusia diberikan akal. Gitu. Jadi saraf kelenjar hati ini berhubungan dengan saraf kelenjar otak. Otak inilah yang harus memiliki kesadaran. Oh, kalau aku berbuat begini nanti akibatnya apa? Kalau aku melakukan ini nanti akibatnya apa? Jadi untung dan ruginya sebelum bertindak kan kita ini sudah tahu sebenarnya. Gitu. Jadi terkadang udah tahu pun diterajang saja kan. Gasak wae bos gitu kan. Nah, jadi inilah. Coba seperti misalkan ya, ada seorang guru ngaji. Mereka itu telah merusak santriwatinya misalkan. Ya. Nah, sebenarnya kan dia tahu apa yang ia perbuat itu nanti dampaknya akan buruk untuk dirinya, juga untuk diri orang lain. Udah tahu, tapi digasak saja kan. Gitu loh. Akal dia itu sudah tahu sebenarnya. Gitu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Gitu loh. Siapapun itu orang yang akan melakukan suatu keburukan, itu sudah tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Setiap manusia itu loh diberikan akal. Sudah tahu. Tapi karena dia tidak mampu mengalahkan peperangan di dalam dirinya, maka tetap dikerjakan saja keburukan tersebut. Nah ini. Jadi kalau kita ini belajar mengenali diri, itu akan terjadi pembenahan diri. Gitu, akan terjadi pembenahan diri. Gitu. Jadi pekerjaan yang sesungguhnya adalah di dalam diri, bukan di luar diri. Nah, kalau kita ini mengerjakan sholat 5 waktu, ya kan? Itu kan hanya suatu pekerjaan, rutinitas sehari-hari. Gitu. Ya kan? Lah, kamangka itu Padahal kalau di dalam Jawa, apa toh sejatine sholat? Lah ini, ya kan? Apa toh sejatine sholat? Gitu. Mula sholat iku jurus kang pertama disebut ngadeg. Apa toh sejatine ngadeg? Ngadeg iku tegese iku ajeg tur jejeg. Ajeg itu berarti anteng tenang, nggak bergerek, nggak bergeser-geser, nggak goyah. Jejeg itu berarti tegak, berdiri tegak.
Yang dimaksud ajek jejek, maksudnya kita ini sebagai manusia itu jangan goyah oleh godaan, oleh pengaruh apapun, jangan goyah. Teguhkan iman kita, teguh itu kuat, kuatkan iman kita, kuatkan pikiran kita, hati kita. Gitu. Lalu jejek-jejek itu tegak lurus. Ya, maksudnya tegak lurus itu adalah luruskan pemikiran kita dengan hati kita. Luruskan pandangan mata kita dengan hati kita. Luruskan pendengaran kuping kita kepada hati kita. Kenapa? Karena iman sejati ada dalam hati kita. Maka segumpal darah yang ada di dalam hati kalau itu baik, seluruh anggota tubuh kita, sifat kita akan baik. Tapi segumpal darah yang ada di dalam dada kita kalau buruk, maka seluruh sifat kita, panca indera kita akan buruk pula. Itu filosofi ngadeg orang sembahyang. Yang kedua itu ruku. Apa toh sejatinya ruku? Apa sejatinya ruku? Ruku itu maksudnya kita ini disuruh belajar merunduk. Merunduk itu berarti merendahkan diri. Jangan cungkak, jangan sombong, jangan egois. Tuh. Lalu yang namanya orang ruku itu tidak kok matanya merem. Pasti matanya itu melek. Matanya itu terbuka, melihat ke bawah. Sebab apa? Kalau orang berjalan matanya melihat ke atas, ya nanti kita ini akan kesandung. Kesandung hing lemah roto, berarti kesandung perkara. Gitu. Sebab apa? Orang berjalan itu jadi banyak jeglongan, banyak paduan, banyak halangan, banyak rintangan. Jadi mata kita harus waspada supaya kita tidak celaka, supaya selamat. Nah, itu makna ruku. Lalu berikutnya adalah makna sujud. Sujud itu berarti kita ini bukan hanya disuruh belajar merendah gitu, tapi disuruh belajar ngelembah manah. Jadi merendah saja itu belum cukup, bahkan masih disuruh lebih dari itu. Disuruh belajar yang namanya ngelembah manah. Makna ngelembah ini saya jelaskan. Jadi buat seluruh para spiritual, pelaku spiritual dimanapun Anda berada, supaya paham apa makna ngelembah mana. Gitu. Ngelembah, yang namanya lembah itu berarti tempat yang paling dasar, tempat yang paling rendah, itu namanya lembah. Kalau tempat yang paling tinggi berarti bukit ataupun gunung. Ya, tempat yang paling tinggi. Kalau yang namanya ngelembah itu berarti tempat yang paling rendah. Kan ada, ya paham toh kalau saya sudah bicara lembah kan? Itu. Berarti kita ini disuruh merundukkan diri kita serendah mungkin, maka disebutnya ngelembah manah. Jadi manah itu hati, ya ngelembah manah itu hati. Jadi hati kita ini jangan sombong bahwa kita ini manusia di dunia ini hanya percikannya Nur Muhammad, hanya percikannya. Lah kok bukan percikannya gimana? Coba asal usul kita ini dari mana? Asal usul kita ini dari desakan nafsunya bapak dan nafsunya ibu. Nafsu bapak serta nafsu ibu dalam hal ini adalah nafsu birahi. Itulah yang mendesak kita. Gitu. Sehingganya ibu itu hamil dan kita dilahirkan ke dunia. Setelah kita ini dilahirkan ke dunia, di dalam diri bapak itu masih banyak mengandung jutaan ruh. Di dalam diri ibu itu masih banyak mengandung jutaan ruh. Berarti kita ini hanya percikannya kan? Mbok ya yang pada sadar. Kita ini hanya percikannya Nur Muhammad. Percikannya Zatullah. Benar. Apa yang akan kita sombongkan? Maka kita ini disuruh belajar yang namanya ngelembah mana. Itu makna sujud. Itu. Nah, jadi para seluruh saudaraku dan saudariku sebangsa dan setanah air, ya, ini sekelumit paparan ajaran Jawa dari seorang guru Pasopati, ya. Jadi apabila ada
kekurangannya, saya hanyalah manusia biasa yang bukan untuk memamerkan, bukan, tapi untuk nguri-uri gitu, untuk menyambung lidah para leluhur Jawa gitu. Maka hal ini disebut tutur tinular. Seperti itu. Ya, jadi saya akhiri kata dulu sampai di sini dulu. Rahayu, rahayu, rahayu sak gunging dumadi.